Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban utama ya dalam agama kita, itu melaksanakan sholat fardu ya, terlebih sholat subuh. Dan insya Allah seperti biasa kita akan melanjutkan bahasan kita tentang dosa-dosa besar ya, dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Hadirin rahimakumullah, di antara kesempurnaan Islam adalah di dalam Islam dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan pelanggaran ada hukumannya, baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang melanggar agama di dunia, itu dikenal dengan istilah uqubah ya, dikenal dengan istilah uqubah atau hukuman. Dan yang menariknya di dalam Islam, hukuman itu beraneka ragam ya, beraneka ragam. Kira-kira apa saja tuh Pak hukuman yang ada di dalam Islam untuk suatu perbuatan kejahatan? Apa saja tuh Pak yang Bapak-bapak ketahui atau Ibu untuk suatu pelaku kejahatan? Kisos ya, satu kisos. Apa itu kisos? Kisos itu hukuman setimpal Pak ya. Kisos itu hukuman setimpal. Kalau membunuh, dibunuh lagi. Kalau misalnya orang berbuat jahat, mematahkan tangan orang lain, dipatahkan lagi. Betul gitu Pak. Kalau dia memukul orang lain sampai giginya tanggalin lagi giginya ya, tapi lewat pengadilan dulu Pak, tidak langsung Pak ya, tidak langsung. Itu satu kisos ya, balasan setimpal. Al-qatlu bil qatli wal nafsu bin nafsi, kan itu ya, wal aina bil aini wal anfu bil anfi wal udhuna bil udhun wasinna bis sinni wal juruha kisos. Di semua bagian tubuh kita tuh ada kisosnya. Kalau orang melukai mata ya, maka itu ada kisosnya ya, melukai telinga, hidung dan seterusnya ada kisosnya. Satu kisos. Apalagi Pak? Ini agama kita loh Pak. Hukuman-hukuman dalam agama kita. Satu kisos. Kedua tagrib, pengasingan ya, pengasingan. Zaman dulu pengasingan tuh betul-betul diasingkan, dikeluarkan dari kampung halamannya sekian tahun, tidak boleh masuk kampung halaman, baru boleh lagi setelah masa tertentu, misalnya setahun 2 tahun. Ini namanya tagrib ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih condongnya di penjara Pak ya, di penjara atau diasingkan juga mungkin. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling banyak diterapkan pada berbagai macam kasus kejahatan, yaitu cambuk. Hukuman cambuk. Dan hukuman cambuk ini pada kejahatan dan pada kasus-kasus pendidikan. Kira-kira apa saja tuh yang di dalamnya ada diperbolehkan mencambuk, memukul? Satu, boleh memukul atau dianjurkan untuk memukul anak yang tidak mau sholat padahal usianya sudah 10 tahun ya. Jadi anak itu kan dididik untuk sholat sejak
usia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun belum sholat juga dicambuk. Ini pertama, cambukan untuk anak-anak yang sudah berusia 10 tahun dan dia nggak mau sholat. Yang kedua, cambukan untuk wanita yang nusyuz, ya, yang nusyuz kepada suaminya. Misalnya dia nusyuz itu apa bahasa kita, Pak? Nggak nurut, Pak, ya? Membangkang, ya, membangkang. Istri yang membangkang kepada suaminya maka boleh dipukul, tapi setelah melewati beberapa tahapan. Satu, diberikan nasihat. Diberikan nasihat, kasih wejangan. Barangkali dia membangkang itu karena lupa, ya, bahwa itu adalah dosa, atau karena hal tertentu. Kasih nasihat dulu. Dikasih nasihat sudah, tapi masih begitu juga, maka yang kedua pisah ranjang. Ya, pisah ranjang. Maksudnya tidurnya tidak seranjang lagi. Istrinya di kursi, bapaknya di kamar. Atau terbalik, Pak? Terbalik, Pak, ya? Jadi dipisahin. Ini sebagai hukuman. Kemudian yang ketiga, baru kemudian dipukul. Ya, kalau masih begitu juga, kalau masih membangkang juga, tidak nurut, ya, pada perkara-perkara yang seharusnya dia nurut kepada suami, maka dia boleh memukulnya. Fadribuhun, maka pukul mereka. Nah, gitu. Kemudian ada lagi hukuman pukul pada kasus apa tuh, Pak, kira-kira? Anak mendidik istri yang nusyuz. Yang ketiga pada kasus tadi disebutkan perzinahan. Pada laki-laki dan perempuan yang berzina dan dia belum menikah. Ya. Namanya zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan, karena zina itu ada dua, pada zina muhsan dan ghairu muhsan. Yang muhsan itu perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang pernah menikah. Nah, untuk yang begini bukan dipukul, dibunuh dengan cara dirajam. Ya. Adapun yang belum menikah, masih perjaka, dipukul. Dipukul berapa kali? 100 kali. Lalu kemudian diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun setelah dipukul sebelumnya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dipukul kalau mabuk. Mabuk. Jadi hukum dalam Islam, orang yang mabuk itu dipukul. Berapa kali pukulannya? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mabuk dipukul 40 kali, sekitar 40. Di zaman Umar 80, karena ada tanda-tanda orang yang mabuk mau banyak gitu, maka dipukulnya lebih banyak lagi, 80 kali. Lalu kemudian ada lagi dosa yang lain yang pelakunya dicambuk, yaitu adalah pelaku qadzaf. Qadzaf itu tuduhan, menuduh wanita baik-baik, wanita yang menjaga diri sebagai pezina. Ada wanita baik-baik, menjaga dirinya, ya, rajin melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, menutup aurat. Pokoknya wanita ini wanita baik-baik. Tiba-tiba dituduh sebagai pelaku zina. Misalnya dituduh apa sekarang istilahnya, Pak? Pelakor, ya. Pelakor. Dituduh berzina, selingkuh, pelakor misalnya. Ya. Maka orang yang menuduhnya, sementara dia tidak bisa menghadirkan saksi minimal 4 orang, maka orang ini terkena hukum qadzaf sebagai penuduh dan dia dicambuk. Berapa kali cambukannya? 80 kali cambukan, dan dia setelah itu tidak boleh diterima persaksiannya. Jadi orang-orang yang menuduh berzina wanita baik-baik atau laki-laki yang baik-baik, yang soleh, ya, sebagai pezina, dan dia belum bisa atau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang akan menjadi saksi atas ucapannya itu, maka dia harus dipukul, Pak. 80 kali pukulan. Dan setelah itu dia tidak boleh menjadi saksi dalam akad apapun. Ya, baik akad-akad misalnya
seperti pernikahan, ya, atau akad jual beli, kan suka ada saksi, Pak, ya. Untuk akad-akad yang besar tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Kemudian dia dilakobi sebagai orang fasik, si fasik gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa menuduh orang baik, orang-orang soleh, orang-orang soleha sebagai pezina itu adalah tuduhan yang amat sangat serius. Ya, dan ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Karena orang ini telah merusak kehormatan wanita baik atau laki-laki baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, baik mukmin laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Ini kan tuduhan, ya. Tuduhan menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik sebagai pezina, ini kan tuduhan yang serius. Maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Oleh sebab itu, syariat agama ini menetapkan hukuman, ya, yang setimpal bagi orang yang melakukan kedustaan dengan menuduh laki-laki dan perempuan baik sebagai pezina dengan hukuman cambuk, ya. Hukuman qadzaf ini 80 kali pukulan, ya, kemudian tidak diterima persaksiannya selama-lamanya, kemudian dia digelari sebagai orang fasik. Ya. Lalu bagaimana kalau setelah itu dia bertobat, menyesal? Nah, kira-kira gimana tuh, Pak? Oh, mohon maaf, waktu itu saya khilaf, saya salah karena saya benci ke orang itu, misalnya, lalu kemudian saya menuduhnya. Dia mengakuinya, lalu kemudian dia bertobat, melakukan amal soleh. Nah, bagaimana kalau begitu, Pak? Soalnya orang yang seperti ini kan tadi dihukum tuh, dihukum 80 kali cambukan, dan hukumannya bukan di tempat tertutup, bukan, harus di tempat umum, biar kelihatan orang, oh, ini orang telah menuduh orang lain dengan tuduhan yang serius, dipukul di hadapan orang ramai, lalu kemudian orang tahu bahwa kalau orang ini bersaksi, persaksiannya tidak diterima, lalu kemudian orang itu dicap sebagai orang fasik. Rusak nggak, Pak, namanya? Rusak. Dia merusak nama orang lain, tapi karena dia tidak bisa memberikan persaksian, maka kemudian sekarang namanya yang dirusak. Tapi kemudian setelah itu orang ini bertobat. Pertanyaannya, apakah dia boleh dikembalikan kepada posisinya semula, di mana persaksiannya diterima dan tidak lagi dicap orang fasik? Ya, orang yang sudah dicap sebagai orang fasik, persaksiannya nggak diterima, itu susah untuk bisa kembali lagi. Nah, oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia tetap sebagai orang fasik meskipun bertobat, dan tetap persaksiannya tidak diterima sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Tidak diterima persaksian darinya selama-lamanya. Oleh sebab itu ulama mengatakan selama-lamanya, mau tobat atau tidak, pokoknya nggak diterima. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa diterima kalau dia bertobat dan telah menunjukkan pertobatan yang serius, ya, taubatan nasuha, lalu kemudian dia tidak lagi melakukan kefasikan, ya. Kenapa demikian berat hukumannya? Nah, gitu, ya. Kenapa begitu berat hukumannya? Karena kalau kita lihat sepertinya ringan, dia hanya mengatakan si fulana berzina, atau dia hanya mengatakan si fulan telah berzina, cuman segitu saja, ya. Tetapi tuduhannya ini telah merusak dan merobek kehormatan seorang mukmin, ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan al muslimu al muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Mukmin yang satu atas mukmin yang lain haram, tidak boleh diganggu. Apanya? Pertama, damuhu, darahnya.
Artinya nggak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh membunuhnya, tidak boleh melukainya. Yang kedua, haram juga kehormatannya. Apa yang maksud dengan haram kehormatannya? Wajib menjaga kehormatan orang mukmin. Tidak boleh dirusak. Oleh sebab itu kenapa gibah itu dosanya besar? Kenapa, Pak? Kenapa kita dilarang gibah? Karena di dalamnya ada merusak kehormatan orang lain. Kehormatan orang lain dirusak oleh kita dengan membicarakan aibnya, dengan membicarakan dosa-dosanya atau keburukan-keburukannya. Bagaimana kalau keburukannya memang nyata begitu dilakukan oleh orang itu, gitu. Dosanya memang dilakukan. Misalnya kita mengatakan, ini contoh, kita mengatakan si fulan itu bakhil, pedit, ya. Lalu kemudian kita membicarakannya di hadapan orang-orang. Si fulan itu susah memberi, nggak pernah bersedekah, pokoknya dia itu bakhil sekali. Sebutkan keburukannya berkaitan dengan harta. Dan memang kenyataannya si fulan itu begitu. Nah, bagaimana kalau gitu, Pak? Boleh? Boleh? Nggak boleh? Ya, kita nggak bohong, Pak. Nggak bohong. Si fulan, si A memang bakhil sekali. Ya. Lalu kemudian kita katakan di tempat yang lain, di hadapan orang lain, si A ini ya Allah bakhil sekali, betul-betul bakhil. Kita nggak bohong. Kenyataannya memang si A ini bakhil. Boleh nggak begitu, Pak? Boleh? Nah, kalau kita membicarakannya itulah namanya ghibah. Ya. Satu, Fir'aun itu bukan mukmin kan? Ya. Membicarakan aib orang lain dan aib itu memang ada padanya, itu namanya ghibah. Kalau tidak ada padanya, kalau aib itu tidak ada, lalu kemudian kita bilang si A ini begini begitu, padahal tidak demikian, itu namanya fitnah atau buhtan. Ya, bukan fitnah. Kalau pakai bahasa Al-Quran itu bukan fitnah, tapi buhtan. Bahasa kitanya fitnah. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, fitnah yang bermakna tuduhan itu nggak ada malah. Di kita fitnah itu artinya menuduh. Tetapi di dalam Al-Quran kata fitnah yang maknanya menuduh nggak ada malah. Tuduhan itu istilahnya buhtan. Innahu la buhtanun azim misalnya. Ya. Fitnah dalam Al-Quran itu maknanya bisa ujian, bisa syirik, kekufuran, maksiat, huru-hara, itu makna fitnah. Nah, kenapa sekali lagi ghibah itu nggak boleh? Karena di dalam ghibah itu ada perusakan terhadap kehormatan orang lain. Ya. Meskipun tahu orang itu memiliki satu cacat di dalam agamanya, tidak boleh dibicarakan, ditutup. Biarlah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang merobek aib orang lain, merusak kehormatan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membukakan aibnya di hadapan manusia. Nah, qadzaf ini atau menuduh wanita baik-baik yang telah menikah dengan tuduhan berzina adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang betapa besarnya dosa ini. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, man qadzafal mamlukahu bizzina yuqamu alaihi al-hadu yaumal qiyamah illa ayyakuna kama qala. Siapa majikan yang menuduh budaknya, ya budak miliknya dengan tuduhan zina, maka di hari kiamat kelak dia akan dihukum, kecuali apabila tuduhannya itu benar seperti yang dikatakan. Oleh sebab itu hati-hati ya dengan tuduhan yang semisal dengan itu. Ini adalah dosa besar yang ke-18 dari kitab Al-Kabair. Kemudian dosa besar yang berikutnya adalah khianat pada harta rampasan perang atau baitul mal atau zakat. Berkhianat kepada satu, harta rampasan perang, kedua kepada baitul mal
kepada tempat mengumpulkan harta kaum muslimin. Harta kaum muslimin dikumpulkan, lalu kemudian melakukan satu perbuatan khianat terhadap harta itu, atau kepada zakat, ya, kepada zakat. Bagaimana bentuk khianatnya? Menyembunyikan atau mengambil sebagian dari harta-harta tersebut. Ini adalah bentuk khianatnya, dan ini adalah dosa besar. Terutama orang-orang yang terlibat dalam pengurusan baitul mal kaum muslimin, yang mengumpulkan harta kaum muslimin, hati-hati itu, ya. Bagaimana kalau bukan baitul mal, misalnya hanya sekedar mengumpulkan tabungan warga, ya, sama saja. Mengumpulkan harta kaum muslimin, ya, mengumpulkan harta orang-orang banyak, lalu kemudian untuk digunakan dalam suatu keperluan tertentu, lalu kemudian dia mengambilnya. Dia menggunakan tanpa sepengetahuan orang-orang yang menyimpan. Itu bentuk khianat. Ya, contoh misalnya, mohon maaf, misalnya di suatu tempat ada seorang RT misalnya mengumpulkan iuran warga. Mengumpulkan uang iuran warga sampai jumlah tertentu, umpamanya 100 juta. Lalu kemudian uang ini digunakan untuk membangun rumahnya dengan niat nanti saya bayar, gitu. Ya, nanti saya bayar. Dia tidak bermaksud untuk mengambilnya, hanya minjam saja. Tetapi minjamnya ini tanpa sepengetahuan warga, ini adalah bentuk khianat. Nggak boleh. Ya. Tidak boleh. Apalagi kalau kemudian sampai diambil, sampai digunakan untuk keperluan pribadinya, lalu kemudian warga menganggap bahwa uangnya ada di Pak RT ini, sementara sebenarnya sudah dipakai. Ini jelas dosanya lebih besar ketimbang yang pertama. Yang pertama saja nggak boleh karena dia telah berkhianat dengan harta amanah. Atau baitul mal, apalagi baitul mal, ya. Cuman di kita nggak tahu masih ada nggak baitul mal kaum muslimin. Kalau zaman dahulu, ya, kaum muslimin menyimpan harta mereka di baitul mal, ya. Orang-orang menyimpan harta baitul mal sehingga ketika negara memerlukannya itu digunakan, misalnya untuk mensupport perang umpamanya, itu dari baitul mal, atau untuk menyantuni fakir miskin, untuk memberikan beasiswa kepada para penuntut ilmu, itu dari baitul mal. Kemudian dari zakat, sudah jelas ya zakat, karena zakat itu sudah jelas asnaf-asnafnya, sudah jelas siapa-siapa saja yang berhak untuk menerimanya. Maka siapa yang mengambil dari harta zakat sementara dia tidak berhak darinya, maka dia telah melakukan dosa besar. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana nabiyyin ayyagul wa ma yaglul ya'ti bima qala yaumil qiyamah." Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Ya. Di antara dosa besar itu menyembunyikan harta rampasan perang. Siapa yang menyembunyikannya, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan membawa apa yang disembunyikannya itu. Ini diriwayatkan bahwasannya Nabi pernah memiliki karyawan. Karyawan ini seorang dari suku Al-Azad. Tugasnya mengumpulkan zakat. Lalu kemudian orang tersebut pada saat ia datang menyetorkan zakat, ia mengatakan, ini untuk kalian dan ini diberikan untukku. Jadi orang ini oleh Nabi diperintahkan untuk mengumpulkan zakat. Setelah zakat itu terkumpul, dia pulang, lalu kemudian dia mengatakan, ini zakat yang diberikan oleh warga, oleh masyarakat, oleh rakyat untuk kalian, maksudnya untuk baitul mal, sementara ini diberikan kepadaku, katanya. Ya, sementara dia ini diberikan kepadaku. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkhutbah dan mengatakan, amma ba'du, aku telah memperkerjakan salah seorang dari kalian mengumpulkan zakat. Kemudian ia berkata, ini untuk kalian dan yang ini diberikan untukku.
Apakah kalau ia duduk di rumah bapak atau ibunya kemudian ia menerima hadiah, kemudian dia akan menerima hadiah jika kejadiannya betul-betul seperti itu? Maksudnya gini, dia mengatakan ketika memberikan harta zakat yang dikumpulkannya itu, ini untuk kalian, ini untukku. Kata Nabi, apakah seandainya dia tidak ditugaskan sebagai pengumpul zakat, dia akan diberikan hadiah seperti itu? Kan enggak. Seandainya dia tetap di rumahnya, duduk di rumahnya, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia klaim itu. Maka kemudian dia mengatakan, Nabi mengatakan, demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa haknya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan bertemu dengan Allah sambil membawa barang tersebut. Kata Nabi, sungguh aku benar-benar mengetahui salah seorang dari kalian menjumpai Allah sambil membawa sapi yang melengguh, atau membawa unta yang menguak, dan membawa kambing yang mengembek. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berkata, ya Allah, saksikanlah, bukankah aku telah menyampaikannya? Hati-hati mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, karena kelak akan dibawa di hari kiamat, ya, barang-barang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW menuju Khaybar. Khaybar ini salah satu tempat, ya, di mana menjadi sarangnya orang-orang Yahudi. Kali ini kami tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan harta rampasan perang berupa emas dan harta benda lainnya, tetapi kami mendapatkan ghanimah berupa makanan, pakaian, dan perhiasan. Kemudian kami pergi menuju sebuah lembah. Pada saat Rasulullah SAW, pada saat itu Rasul ditemani oleh seorang budak. Ya, dalam perjalanannya itu ditemani seorang budak yang merupakan hadiah dari seorang dari suku Judzam. Pada saat kami turun, maka budak tersebut membuka perbekalannya. Tiba-tiba terkena lemparan panah dan tewas seketika. Ya. Maka kami pun berkata, ya Rasulullah, alangkah nikmatnya ia telah mendapatkan pahala syahid. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, beruntung sekali orang ini, dia telah mati syahid karena terkena lemparan panah sementara perjalanan mereka ini dalam rangka jihad. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidak, dia tidak mati syahid, tidak seperti itu. Kenapa? Kata Nabi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya jubah yang ia ambil dari harta rampasan perang Khaybar yang belum dibagi-bagikan benar-benar akan menyulutkan api neraka baginya. Maka orang pun menjadi takut. Lalu datang seseorang dengan membawa 1 atau 2 tali sandal, dan bersebelah Rasulullah SAW 1 atau 2 tali sandal dari api neraka. Ini maksudnya, setelah Nabi SAW mengatakan bahwa budak tadi tidak syahid, dia tidak akan masuk surga, bahkan sebaliknya dia akan masuk neraka karena menyembunyikan sebagian harta rampasan perang berupa jubah, maka orang-orang merasa takut. Lalu kemudian orang-orang yang sebelumnya menyembunyikan harta rampasan perang berupa beberapa sandal, bahkan tali sandal, ya, maka Nabi SAW kemudian mengatakan 1 atau 2 tali sandal dari api neraka. Maksudnya meskipun satu yang kecil sekalipun, meskipun cuma tali sandal, kalau dia melakukan seperti itu tetap akan menjadi sebab dirinya masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi menyembunyikan harta rampasan perang ini adalah dosa besar. Kemudian para ulama menyebutkan ini juga berlaku bagi segala bentuk penyelewengan, khianat terhadap harta kaum muslimin. Ya, meskipun yang terbesarnya adalah harta rampasan perang, karena perang itu dirwatu sanamil Islam, amal Islam yang paling tinggi, sehingga khianat di dalamnya adalah khianat yang paling besar. Kata Nabi SAW, dahulu ada seorang laki yang membawa barang-barang bawaan Rasulullah bernama Kirkirah. Kemudian ketika ia meninggal dunia, Nabi SAW bersabda, ia akan masuk neraka.
Maka orang pun pergi dan memperhatikannya. Ternyata mereka menemukan jubah yang ia curi dari harta rampasan perang. Ya, ini Abdullah bin Amr yang meriwayatkannya. Para ulama mengatakan bahwa kezaliman itu terbagi 3. Kezaliman berupa mengambil harta dengan cara yang batil, kezaliman dengan membunuh, memukul, menyakiti dan melukai, dan yang ketiga kezaliman seorang hamba dengan cara mencela, melaknat dan menghina. Ya, dari 3 ini jelas bahwa haram merusak atau mengambil hartanya, menyakiti dirinya, kemudian atau menumpahkan darahnya, kemudian merusak kehormatannya. Ini 2 dosa besar yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabairnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari dosa-dosa itu. Kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan Pak, berkaitan dengan 2 hal ini. Korupsi uang negara. Ya. Gimana menurut Bapak-bapak? Korupsi. Apakah ini pencurian atau pembegalan atau termasuk khianat? Kalau mencuri berarti hukumannya apa? Potong tangan, ya, karena dia yang namanya mencuri itu korupsi itu pasti jumlahnya besar, ya. Pasti jumlahnya besar. Atau dia melakukan ifsad, kerusakan di muka bumi. Ya. Harta rakyat, harta masyarakat diambil lalu kemudian digunakan untuk keperluan pribadi. Tapi pelakunya kan bukan 1 orang. Berjamaah kadang. Nah, sementara gulul itu, khianat itu, dia melakukannya dengan tanpa sepengetahuan orang lain. Ya. Hal ini kan berjamaah kadang pimpinan dan bawahannya juga gitu. Bahkan 1 tim gitu, ya. Kadang 1 tim melakukan itu. Ya. Jadi kalau disebut gulul, Allah alam saya kira enggak, ya. Allah alam saya kira ini termasuknya orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Lalu bagaimana hukuman di dalam Islam termasuk terhadap orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Di dalam fikih Islam ada yang namanya hirobah. Ya, hirobah. Meskipun kalau kita kiaskan dengan korupsi ada benarnya tapi ada ketidaksesuaiannya. Tapi saya ingin memberikan dulu gambaran umum tentang salah satu bentuk perbuatan melakukan kerusakan di muka bumi yang disebutkan di dalam agama. Namanya hirobah. Ya. Hirobah itu kalau bahasa kita hari ini adalah pembegalan. Begal. Dalam kasus begal, orang yang melakukan pembegalan, hukuman mereka ada 3. Ya, pertama diasingkan atau kalau zaman sekarang mungkin penjara. Yang kedua dibunuh, ketiga disalib, Pak. Disalib. Kalau dia membegal, belum sempat mengambil harta, baru sekedar menakut-nakuti saja, maka orang seperti ini ya ditangkap lalu kemudian dipenjarakan atau diasingkan. Lalu kalau kemudian dia sudah menakut-nakuti dan mengambil harta, maka hukumannya dipotong silang. Bukan potong tangan, potong silang. Misalnya tangan kiri, kaki kanan, atau tangan kanan, kaki kiri. Potong silang. Hukumannya lebih berat daripada sekedar mencuri. Ya. Yang keempat, kalau dia membegal, mengambil harta dan membunuh, maka hukumannya disalib setelah dipotong. Potong, kemudian disalib, kemudian diarak dalam kota selama 3 hari dan dilepaskannya ketika sholat saja. Ketika waktu sholat dilepaskan. Setelah itu diarak, di hari ketiga dia dibunuh. Itu untuk pelaku pembegalan sampai kemudian membunuh dan mengambil harta. Ya. Ini adalah bentuk kerusakan di muka bumi. Orang ini telah melakukan kerusakan di muka bumi dengan menumpahkan darah dan mengambil harta.
Para koruptor memang tidak menumpahkan darah, ya, tidak menumpahkan darah. Meskipun beberapa kasus kadang sampai terjadi pembunuhan juga. Tapi yang jelas dia telah mengambil harta kaum muslimin, ya, telah mengambil harta kaum muslimin. Secara pastinya tidak ada, ya, saya belum tahu secara pastinya apa hukuman yang tepat, ya. Tapi barangkali para ulama telah merinci, telah melakukan penelitian tentang apa hukuman yang tepat bagi para koruptor ini. Apakah dia dikategorikan seperti orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, atau perampasan harta sebagaimana atau pencurian harta sebagaimana para pencuri, ya, atau seperti orang yang berkhianat terhadap harta kaum muslimin seperti ini, atau gulul, ya. Allahu a'lam. Saya belum tahu pasti bagaimana hukuman untuk mereka. Allah a'lam. Demikian barangkali untuk pagi ini kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.